Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iblan dari Prodi 1 Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan resum pertemuan 1, 2, dan 3. Di sini saya akan menyampaikan materinya. Bab 1. Tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Seorang pembisnis sudah barang tentu memiliki tujuan yang jelas, yakni antara lain: satu, kebutuhan yang beraneka ragam atau virtuous cycles. Awalnya, bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa, karena pada masa itu belum ada uang sehingga barter antara barang atau jasa. Sekarang, sekarang pun hampir tidak berubah, yakni orang pun berbisnis untuk mendapatkan uang dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya yang belum dimiliki. Dua, kebutuhan dan keinginan atau need and want. Kebutuhan pada dasarnya terbatas. Yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun setelah kebutuhan hidup terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus dipenuhi. Orang-orang yang mendapatkan keuntungan melimpah terhadap terus berbisnis karena keinginan terus bertambah seolah-olah tidak ada batasnya. Dan akhirnya bisnis terus berlangsung karena dorongan keinginan yang kuat ingin mendapatkan lebih. Pengertian dan pelaku bisnis. Ada beberapa pengertian bisnis yang dapat kita pahami, yakni sebagai berikut. A. Hawkes dan Crawford, suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Brown dan Petrello, suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. C. Bond dan Kurz, semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Pelaku bisnis antara lain sebagai berikut, ada 5. Yang pertama, owner atau pemilik. Yang kedua, kreditor atau kreditor. Yang ketiga, employees atau karyawan. Yang ketiga, supplier atau penyediaan material. Yang kelima, customer atau pelanggan. Perbedaan bisnis. Bisnis kecil terbagi menjadi 6. Yang pertama, umumnya pemilik jadi manajer. Yang kedua, daerah operasi lokal. Yang ketiga, organisasi sederhana. Yang keempat, pemilik intim dengan karyawan. Yang kelima, banyak kegagalan. Yang keenam, pemilik serba. Bisnis besar. Bisnis besar terbagi menjadi 6. Yang pertama, manajer bukan pemilik. Yang kedua, regional atau nasional. Yang ketiga, organisasi kompleks. Yang keempat, pemilik tidak kenal dengan karyawan. Yang ke yang kelima, jarang jarang yang gagal. Yang keenam, manajemen spesialis. Batas usaha industri. Kementerian Perindustrian memberikan batasan perusahaan industri yang dari kecil, menengah, dan besar, yakni sebagai berikut. Yang pertama, industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak 200 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan, serta mempunyai penjualan per tahun 1 miliar atau kurang. Yang kedua, industri menengah adalah perusahaan yang mempunyai
kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling besar 200 juta atau paling banyak 10 miliar tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. Serta mempunyai penjualan per tahun lebih besar 1 miliar namun kurang dari 50 miliar. Yang ketiga, industri besar adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar 10 tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha serta mempunyai penjualan per tahun lebih besar 50 miliar. Adapun kelemahan usaha kecil adalah satu, kurang berorientasi pada masa depan, jarang inovasi. Yang kedua, jarang mengadakan kaderisasi. Yang ketiga, cepat puas. Yang keempat, kurang tanggal teknologi. Yang kelima, kurang paham akan regulasi. Yang keenam, kurang paham manajemen. Yang ketujuh, struktur modal tidak memadai. Bab 2. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti atau dengan kata lain mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebuah lembaga bisnis harus mampu menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Dalam tanggung jawab sosial perusahaan harus memperhatikan 5 aspek antara lain pelanggan atau customer, pekerja atau employees. Yang ketiga, pemegang saham atau stockholder. Yang keempat, kreditur atau creditors. Yang kelima, masyarakat atau komunitas. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan atau social responsibility customer. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Di sini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, tetapkan kode etik, menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk, sekaligus perujuk karyawan, pelanggan harus dipelihara dengan baik. Yang kedua, monitor keluhan pelanggan, terus dimonitor. Jika ada keluhan, segera lakukan perbaikan. Yang ketiga, memperbolehkan umpan balik. Pelanggan meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Di sini ada bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah terbagi menjadi 3. Yang pertama, peraturan keamanan produk, kelelahan produk, kadaluarsa, kandungan bahan dan kualitas barang. Yang kedua, peraturan periklanan. Pemerintah melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan produk perusahaan lain. Yang ketiga, Yang ketiga, peraturan persaingan industri. Pemerintah mempromosikan persaingan seluruh industri agar tidak ada monopoli. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan atau social responsibility customer. Keamanan pekerja. Memastikan tempat kerja adalah nyaman, baik tempat ataupun peralatannya. Perlakuan pekerja. Memastikan tidak ada diskriminasi. Kesamaan kesempatan, tidak ada sara. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Keluhan produser,
kode etik, undang-undang ketenagakerjaan. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan, social responsibility customer. Jika perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahu kepada kreditur. Dan biasanya kreditur tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. A. Kewajiban keuangan. B. Informasi kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik atau pemegang saham. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik, termasuk juga gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tidak memfokuskan kepada memaksimalkan perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan atau social to environment. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara U2 yang berbahasa bagi masyarakat atau biasa juga mencemari air, ya, air terkait limbah bangunan yang tidak tepat. Biasa juga pencemaran kebisingan perusahaan jika perusahaan adalah di pemukiman padat penduduk. Semua ini adalah dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau social responsibility community. Yang pertama, menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. Yang kedua, sumbangan kepada masyarakat tidak mampu. Yang ketiga, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Yang keempat, memberikan pemeriksaan gratis. Yang kelima, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Implementasi corporate social responsibility atau CSR. Yang pertama, sektor pendidikan. Yang kedua, bina lingkungan. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, pengembangan UMKM. Yang kelima, lingkungan hidup. Yang keenam, kegiatan sosial. Yang ketujuh, infrastruktur. Yang kedelapan, peduli bencana. Bab 3. Bentuk hukum lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum yang bukan badan hukum. Badan hukum perusahaan dibagi menjadi dua, yakni ada yang berbadan hukum dan ada yang bukan berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, satu, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia. Artinya, pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Yang kedua, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibat kalau perusahaan pilot yang terkenal Sita hanyalah perusahaan
saja. Sedangkan harta pengurus tetap bebas dari sitaan, sehingga jika terjadi kerugian yang berujung pembayaran ganti rugi atau pelunasan utang, hanya sebatas pada karyawan perusahaan. Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu perseorangan terbatas atau PT, perusahaan negara atau PRRI, perusahaan daerah atau PD, koperasi pekerjaan, persero, dan yayasan. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut. Satu, lingkungan teknologi. Teknologi memiliki berbagai arti. Pada lingkungan bisnis, teknologi umumnya mencakup semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka. Teknologi mencakup pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan komunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan yang digunakan untuk melaksanakan proses bisnis. Dua, lingkungan hukum dan politik ini mencerminkan hubungan antara dunia bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk aturan bisnis. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Ini mencakup adat istiadat, kebiasaan, nilai, dan karakteristik demokratif, demografi masyarakat di tempat organisasi tertentu beroperasi. Empat, lingkungan bisnis tidak dipungkiri perkembangan bisnis begitu cepat dan lebih kompleks dibanding sebelumnya. Dewasa ini siklus barang dan jasa lebih cepat sehingga terbentuknya peluang bisnis yang lain seperti outsourcing atau sebelumnya ada integrasi vertikal. Bentuk-bentuk perusahaan dalam kepemilikan perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian terutama dapat dibedakan kepada tiga jenis, yakni antara lain perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Akan tetapi dalam praktiknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yakni perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian keluarga untuk menjalankannya. Kebaikan perusahaan perseorangan. Yang pertama, mudah didirikan. Setiap orang dapat mengembangkan usaha milik. Yang kedua, perseorangan. Seringkali usaha ini tidak perlu mendapatkan izin dari lembaga pemerintah untuk menjalankannya. Yang ketiga, modal memulai usaha kecil. Usaha ini mulai dari usaha kecil-kecilan sehingga modal tidak perlu banyak karena dikerjakan sendiri. Yang keempat, pengelolaan fleksibel dan bebas. Manajemen perusahaan sangat bebas. Pemilik dapat menentukan jam kerja sendiri serta bebas dalam mengambil keputusan atau kebijakan usaha. Yang kelima, kerahasiaan usaha terjamin karena perusahaan dikerjakan sendiri, maka seluruh rahasia sudah barang tentu itu dapat diketahui orang lain. Kelemahan dan keburukan perseorangan.
Yang pertama, pertanggungjawaban tidak terbatas. Maksudnya jika perusahaan ini memiliki utang, maka tanggung jawabnya sampai harta pribadinya yang dipertaruhkan. Yang kedua, modal terbatas. Terbatas karena modal tersebut dari dirinya sendiri, tidak ada investor dari orang lain. Yang ketiga, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Pemilik usaha belum tentu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang usaha dijalankan. Yang keempat, kelangsungan operasional kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Umur usaha sangat tergantung pada keadaan dan sikap pemilik. Jika meninggal maka sudah bisa dipastikan akan hilang jika perio- penerusnya penerusnya belum siap. Perusahaan perkongsian atau partnership. Perusahaan perkongsian pada umumnya tidak banyak berbeda dengan perusahaan perseorang. Salah satu poin penting adalah membangun sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk bekerja sama di bidang usaha yang diminati bersama, baik perkongsian modal dan tenaga kerja, tenaga atau modal dan tenaga saja. Ada dua jenis perusahaan pengungsian, yakni pengungsian secara umum yang mana seluruh anggota bertanggung jawab dan aktif, serta perkongsian secara terbatas yang mana lebih terlibat hanya beberapa orang atau individu saja dalam pertanggungjawaban. Kebalkan perusahaan perkongsian terbagi menjadi tiga. Yang pertama, lebih lebih banyak modal dapat dikumpulkan karena jumlah barangnya banyak sehingga untuk menambah modal lebih mudah. Yang kedua, lebih lebih banyak keahlian, lebih banyak keahlian yang diperoleh karena dalam pendirian banyak orang sehingga setiap orang sudah barang tentu memiliki keahlian yang berbeda-beda atau sama. Yang ketiga, umur usaha lebih panjang. Karena terdapat banyak orang, maka dalam pengelolaan mudah untuk regenerasi jika salah satu dari anggota meninggal. Kelemahan perusahaan perkongsian. Perusahaan perkongsian masih terdapat masalah bertanggung jawab yang tidak terbatas, tetapi ini berlaku hanya general partner yang harus membayar semua utang perusahaan bagi dari perusahaan maupun kekayaan pribadi. Dan juga masalah sukar memperoleh modal masih dapat berlaku namun kecil kemungkinan. Serta yang terakhir adalah masalah kesalahpahaman antara anggota dan hal seperti ini mempengaruhi umur perusahaan. Kebutuhan untuk membuat perjanjian kerjasama. Hal-hal penting dalam membuat perjanjian yakni modal ditanam setiap anggota, gaji dan pembayaran lain kepada anggota pengungsian yang akan menjalankan cara pembagian keuntungan dan cara menentukan ganti rugi kepada anggota yang keluar. Perusahaan perusahaan perseorangan terbatas, perusahaan perseroan
terbatas. Kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum yang didirikan berdasarkan notaris, di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalan dan nama-nama pimpinan yang akan menjalan perusahaan yang didirikan. Perusahaan ini dapat digolongkan menjadi dua, yakni perusahaan publik dan perusahaan privat. Yang sangat membedakan adalah jika perusahaan publik sahamnya dijual di pasar saham dan pasar saham, dan jika perusahaan privat hanya dijual di kalangan terbatas saja, biasanya mereka-mereka yang sudah dikenal atau temannya. Kepemilikan usaha. Perseorangan terbatas merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Tanda kepemilikan tercantum dalam surat saham yang dibeli dari pasar saham. Saham perusahaan perseorangan terbatas dapat dibagi menjadi dua, yakni saham biasa, yaitu saham biasa merupakan saham yang paling banyak jumlahnya dan pendapatan yang diperolehnya dinamakan dividen. Dividen akan dibayar jika perusahaan memperoleh keuntungan, ya, keuntungan keuntungan besar keuntungan besaran dividen tergantung kepada keuntungan yang diterima. Sedangkan saham preferred juga juga menerima dividen, tetapi jumlahnya ditetapkan pada pada ketika saham tersebut dijual. Pembayaran dividen preferred didahulukan dari saham biasa, tetapi hanya dibayar apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Kebaikan perseroan terbatas terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanggung jawab terbatas. Pemilik saham hanya bertanggung jawab terhadap nilai saham, yang dibayarnya. Kerugian kerugian perusahaan tidak tanggung jawab pemilik saham. Yang kedua, saham perusahaan mudah dilunasi. Jika pemegang saham ingin menjual, akan mudah dan fleksibel. Kegiatan perusahaan perseroan terbatas terbagi menjadi tujuh. Yang pertama, tanggung jawab terbatas. Pemilik saham hanya bertanggung jawab terhadap nilai saham yang lebih mudah memperoleh modal karena laporan keuangan dan aset jelas, maka mudah baginya memperoleh modal dari pihak ketiga. Yang kedua, pengelolaan lebih profesional. Pemilik bebas untuk memilih pemimpin perusahaan dari kalangan profesional. Keburukan perusahaan perseroan terbatas. Yang ketiga, pendiriannya lebih kompleks. Pendirian PT sangat lebih rumit dan yang lain. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga disahkan oleh notaris, yang menyebabkan pendirian perusahaan ini lebih mahal. Yang keempat, 2 kali pembayaran pajak. Pajak pertama akan dibayar berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Setelah bayar pajak, keuntungan akan dibagikan keuntungan kepada dividen, dan dividen harus membayar pajak. Yang kelima, peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak disampaikan mengikuti peraturan perundang-undang. Terdapat juga syarat tertentu dalam pendirian, serta harus mendapatkan izin dalam melakukan kegiatan. Administrasi keuangan harus teratur dan disampaikan kepada rapat perpegangan saham.
Yang keenam, sukar merahasiakan perusahaan. Berbagai peraturan yang perlu perlu diperhatikan dan ditaati secara periodik, melaporkan data produksi dan data keuangan sehingga hal ini dapat diketahui masyarakat atau perusahaan lain. Yang ketujuh, dapat mengurangi motivasi kerja. Semakin besar perusahaan, semakin banyak pekerjaan berkembang jumlah. Perusahaan akan perusahaan akan merenggangkan hubungan antara pekerja, terutama atasan dan bawahan. Keadaan ini dapat mengurangi motivasi kerja, sehingga sering perusahaan besar memilih bangunan personality berfungsi untuk menciptakan hubungan para bekerja dengan baik. Terima kasih. Kurang dan lebihnya atau ada atau saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.